Hai, semoga belajar baik semuanya. Kembali lagi dalam pembelajaran daring hari ini. Jikalau minggu lalu kita telah membahas mengenai warga negara dan kewarganegaraan, maka pada pertemuan pembelajaran daring hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kamu harus tahu ya, sebagai warga negara yang baik dan sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila, dalam setiap kehidupan kita di Indonesia ini kita harus berpadanan dengan nilai-nilai Pancasila. Apa saja sih yang ada dalam Pancasila ini? Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini ada 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar, yang kedua yaitu nilai instrumental, dan yang ketiga itu nilai praktis. Nah, kalau nilai dasar berarti nilai utama ya, sedangkan instrumental penjabaran dari nilai yang utama itu. Dan nilai praktis adalah praktek dari nilai-nilai instrumen seperti itu ya, pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat atau berwarga gitu dia. Nah, yang pertama adalah nilai dasar. Apa sih yang terkandung dalam nilai Pancasila itu? Pasti sudah kita tahu ya, ada 5 sila dalam Pancasila, berarti mengandung nilai-nilai dasar. Yang pertama apa? Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas satu persatu dari ketiga nilai ini. Yang pertama, kita perhatikan slide kita, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama tadi yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa atau nilai ketuhanan. Apa saja nilai yang terkandung dalam nilai ketuhanan? Kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama, toleransi antar umat beragama. Yang kedua itu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau nilai kemanusiaan, itu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Berikutnya melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, selain itu di dalam nilai persatuan Indonesia atau nilai persatuan apa? Mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Membina persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dalam nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau nilai kerakyatan, apa saja nilai yang terkandung? Mengutamakan musyawarah mufakat, memberikan kebebasan kepada orang untuk bersikap. Terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai keadilan sosial itu bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, sudah kita tahu pasti ya dalam kelima sila tadi apa saja nilai-nilai yang terkandung. Berarti kita harus menghormati antar umat beragama, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan kita harus mau berbagi. Sikap kita harus boleh menerima pendapat-pendapat orang lain. Kita tidak boleh egois ya. Nah, yang kedua yaitu nilai instrumental. Nah, perhatikan slide berikut ini. Apa sih nilai instrumental itu? Nah, nilai instrumental itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai-nilai ideal tadi. Nah, setelah Pancasila tadi diturunkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan. Nah, apa sih nilai-nilai atau contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin dalam undang-undang tadi? Nah, kewarganegaraan itu terdapat di pasal 26 ayat 1. Nah, mengenai hak dan kewajiban mengenai kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ada di pasal 27 ayat 1. Mengenai pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di pasal 27 ayat 2. Mengenai bela negara berada di pasal 27 ayat 3. Mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul di pasal 28. Kemerdekaan memeluk agama di pasal 29 ayat 1 dan 2. Mengenai pendidikan di pasal 31 ayat 1 dan 2. Mengenai pertahanan dan keamanan negara
ada di pasal 30 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kedudukan nasional Indonesia ada di pasal 32 ayatnya yang pertama. Mengenai perekonomian nasional ada di pasal 33 ayat 1 sampai 5, dan mengenai kesejahteraan sosial ada di pasal 1 ayatnya yang keempat. Nah, kalau tadi kelima sila tadi sekarang diturunkan ke dalam undang-undang dasar. Jadi di dalam setiap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang dasar itu mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kalau tadi sila yang pertama mengenai nilai kemanusiaan, maka dijabarkanlah dia ke undang-undang mengenai keagamaan tadi. Nah, kalau tadi ada dia mengenai keadilan, masukkanlah ke undang-undang tadi mengenai keadilan. Sudah kita perhatikan ya, mengenai pendidikan, mengenai agama, mengenai bela negara, dan banyak sekali. Nah, itu penurunan atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, sekarang yang ketiga yaitu nilai praktis. Apa sih nilai praktis itu? Nah, di slide kamu dibuat nilai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nah, nilai praktis itu merupakan realisasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang sila yang pertama, kalau tadi sila pertama nilai ketuhanan, di dalam nilai instrumental itu ada mengenai agama itu berada di pasal 29 ayat yang pertama dan 2 mengenai kemerdekaan memeluk agama, maka realisasinya di dalam kehidupan masyarakat itu ada di sila yang pertama, itu melaksanakan ibadah sesuai ajaran masing-masing, tidak ada boleh dipaksakan gitu ya. Kalau nilai yang kedua, sila kedua, bersikap baik kepada semua orang atas dasar persamaan derajat. Kita bandingkan dengan undang-undang dalam nilai instrumental itu berarti adanya kemerdekaan berserikat gitu bisa ya, mengenai kewarganegaraan pun bisa. Mengenai sila ketiga, menjamin pertemanan dengan setiap orang. Apa tadi sila ketiga? Yaitu mengenai persatuan ya. Selanjutnya nilai yang ada dalam sila keempat, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Nah, kalau di Pancasila tadi nilai dasar itu ada di nilai kerakyatan. Kalau dia di dalam nilai instrumental berarti adanya dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul, bisa ya dimasukkan ke dalam situ. Selanjutnya nilai terakhir, nilai kelima, yaitu bersikap hemat dan rajin menabung. Itu mengenai nilai keadilan dan atau keadilan sosial gitu ya. Nah, itu bisa dijabarkan dalam nilai instrumental itu di dalam nilai kesejahteraan sosial di pasal 34. Nah, kita sudah tahu ya pasti kalau dalam setiap nilai-nilai dalam Pancasila itu saling berkaitan. Jadi perlu kamu ingat pada pertemuan ini, dalam hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, kita sudah tahu ada 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama tadi nilai dasar, yang kedua tadi nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Kalau dikatakan nilai dasar berarti nilai utama, nilai pokok yang terkandung dalam Pancasila. Nilai instrumental itu berarti penjabaran dari Pancasila, dan nilai praktis itu adalah prakteknya langsung ke dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah tahu ya, kalau dalam nilai dasar itu yaitu nilai ketuhanan, jika diturunkan dijabarkan ke dalam nilai instrumental berarti ada mengenai kebebasan memeluk agama. Dan kalau dijabarkan langsung dalam praktiknya atau nilai praktisnya yaitu kebebasan memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Oke, Ibu harap pada pertemuan ini kamu boleh memahami apa saja hak dan kewajibanmu dalam warga negara, sehingga kamu boleh menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang taat dan turut hukum. Oke, terima kasih.
Sampai di sini pertemuan kita. Jikalau kamu ada yang ingin sharing atau perlu bertanya mengenai materi ini, kamu boleh komentari di dalam grup ataupun di dalam komentar di pertemuan kita kali ini. Oke, semangat belajar dan salam sehat.